warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ervina Indriakni, tutor bahasa Inggris dari PKBM Mitra Taman Suruh, Banyuwangi. PKBM Mitra Taman Suruh merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang terletak 10 km dari pusat kota Kabupaten Banyuwangi. PKBM kami memiliki slogan Belajar Nono Watese, yang artinya belajar tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktu, usia, latar belakang, ataupun tempat. Kami mengadakan pembelajaran di berbagai tempat, di ruang kelas, rumah belajar, sungai, sawah, bahkan hutan di sekitar kami. Warga belajar di PKBM Mitra Taman Suruh berasal dari berbagai latar belakang, usia, dan profesi. Sebagian di antaranya memiliki usaha kecil atau UMKM. Warga belajar yang memiliki usaha kecil di rumahnya sering tidak masuk sekolah karena harus berjualan di hari Minggu saat pembelajaran dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nonformal, yaitu mengembangkan potensi peserta didik, memenuhi kebutuhan belajar individu yang tidak dapat diperoleh dalam pendidikan formal, mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan fungsional yang relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan sosial, maka diperlukan pembelajaran inovatif untuk memfasilitasi warga belajar dengan berbagai kebutuhan dan gaya belajar sehingga bisa belajar secara merdeka. Sebagai seorang tutor, saya menyadari bahwa selama ini saya masih sering mengajar sesuai dengan keinginan saya. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka, saya mulai merubah cara mengajar saya sehingga tidak lagi mengajar apa yang saya inginkan, tapi lebih berpusat pada apa yang warga belajar butuhkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah warga belajar, saya mendapati warga belajar menganggap bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit, apalagi saat harus belajar bahasa Inggris di depan kelas. Warga belajar juga merasa tidak terlalu membutuhkan skill bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah inilah yang menggugah saya untuk melakukan praktik baik sehingga menjadi solusi bagi para warga belajar di PKBM kami. Praktik baik yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode bermain peran atau role play method yang terbukti efektif untuk meningkatkan keberanian dan skill warga belajar dalam berbicara. Metode ini sudah sering saya lakukan di kelas dengan berbagai tema. Meskipun saat melakukan conversation, warga belajar masih menggunakan teks, tapi dengan role play method ini mampu meningkatkan percaya diri warga belajar. What are you doing here? I joined math competition and I'm bored. Oh, that's wonderful. Keefektifan metode ini menginspirasi saya untuk mengembangkannya dan membawa ke situasi dan kondisi yang sebenarnya. Melihat sebagian warga belajar yang sering tidak masuk karena harus berjualan, saya mencoba untuk mengajak mereka belajar bahasa Inggris sambil berjualan. Saya mengaplikasikannya melalui MDC atau Market Day Class. Dalam MDC ini, role play method yang biasanya hanya memainkan peran sebagai orang lain, sekarang warga belajar bermain peran sebagai diri sendiri. Langkah awal yang saya lakukan adalah tahap persiapan. Di tahap ini, saya mengumpulkan rekan sejawat untuk memberikan pembekalan tentang proses kegiatan MDC. Karena pembelajaran melalui kegiatan MDC ini membutuhkan peran aktif dan kerjasama dengan tutor lain. Setelah persiapan, saya masuk ke tahap pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya melemparkan pertanyaan pemantik sebagai aktivasi background knowledge untuk mengetahui pemahaman awal warga belajar. Contohnya dengan menanyakan cara menyebutkan nominal mata uang dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, warga belajar diberikan kosakata dan frase-frase yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Saya akan menyebutkan frase-frase tersebut dan menjelaskan kapan harus digunakan. Kemudian, warga belajar akan menirukannya berulang-ulang. Saya juga menggunakan teknik shadowing, yaitu teknik di mana warga belajar menirukan apa yang saya ucapkan dalam waktu bersamaan.
Warga belajar diberi kesempatan untuk bertanya sebagai penegasan bahwa mereka benar-benar sudah memahami penggunaan frasa-frasa yang telah diberikan. Langkah berikutnya adalah membahas tentang menu dan harga makanan yang akan dijual dalam kegiatan MDC. Dalam hal ini, saya sudah mendapatkan informasi daftar menu di hari sebelumnya. Di tahap ini, warga belajar yang berperan sebagai penjual diberikan cara mengucapkan nama-nama menu dalam bahasa Inggris beserta harganya. Sementara itu, warga belajar yang berperan sebagai pembeli bisa memilih menu yang akan mereka beli dan belajar mengucapkan frasa-frasa yang akan mereka ucapkan dalam kegiatan MDC. Kegiatan inti MDC dilakukan di luar kelas. Setelah warga belajar benar-benar siap, maka kegiatan dimulai. Peserta diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris dan masih diperbolehkan untuk melihat catatan apabila diperlukan. Saya melakukan evaluasi di akhir kegiatan untuk menemukan kelemahan dari bentuk pembelajaran ini sehingga bisa digunakan untuk bahan pertimbangan penyempurnaan dalam kegiatan berikutnya. Dampak yang muncul setelah kegiatan ini adalah meningkatnya kepercayaan diri warga belajar dalam berbicara bahasa Inggris, proses belajar jadi lebih menyenangkan, dan warga belajar lebih mudah mengingat kosakata dan frasa-frasa karena digunakan saat itu juga. Hot coffee. ABC. One plate. This is spicy. This is Equal 5 sample. You 5 sample. yes. 5 sample is 5 sample. Is I want a spicy. Yes, is that spicy? Perbedaannya karena hari ini langsung berinteraksi bersama teman-teman. Berinteraksi sebagai pembeli dan penjual. Jadi lebih menyenangkan gitu. Ya, lebih menyenangkan, lebih natural, lebih realistis. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Sebagai penjual. Kesannya sebagai penjual gimana? Kesannya sebagai penjual ya senang jualannya habis. Jadi sambil belajar, Sambil belajar sambil berjualan. Oh gitu. Adanya kegiatan Market Day, teman-teman begitu antusias dan kegiatannya begitu menyenangkan. Dan karena warga belajar kita itu banyak sekali yang mempunyai UMKM atau usaha di rumah, jadi mereka selain belajar juga dapat memasukkan di kegiatan ini, dapat ilmu, dapat cuan juga. Dan harapannya untuk semua PKBM, kegiatan seperti ini harus diadakan. Karena apa? Karena belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan dan terapkan di PKBM Mitra Taman Suruh. Saya berharap ini bisa menginspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam belajar, Nono Watesi.